Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan anggapan Indonesia gelap yang beredar di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo mengklaim temuannya di beberapa daerah justru tidak mengindikasikan Indonesia gelap. Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Jadi saudara-saudara, Video mati merekam sejumlah perempuan yang merupakan keluarga pasien mengamuk dan berteriak histeris karena mengetahui kondisi pasien yang tengah hamil terus menurun dan bayinya yang dikandung meninggal. Semua perawatnya, saya sudah berkali-kali bilang, adikku tidak berdiri. Dari video diketahui keluarga pasien mengamuk diduga karena lambatnya pelayanan dokter dan perawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Video ini pun viral di media sosial. Pihak keluarga mengancam akan menutup pihak rumah sakit lantaran kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang tidak memberikan pemeriksaan USG saat pasien yang bernama Sri Devi akan melahirkan. Sementara itu pihak rumah sakit Lanto Daeng Pasewang menyatakan permintaan maaf kepada keluarga pasien atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan. Sama saya, Kevin Pakan. Berikut berita. Dokter, kepala ruangan, kepala instalasi yang terlibat langsung dalam proses penanganan pasien ini, dan untuk keluarga pasien, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih rekan dan saya menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang membuat keluarga pasien tidak nyaman. Tadi malam 5 kali diperiksa. Pihak rumah sakit Lanto Daeng Pasewang akhirnya mengambil jalan damai dengan pihak keluarga. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Naik melaporkan. Tidak bisa keluar tengah malam. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Kevin Pakan. Berikut berita pilihan siang ini. Jumlah kendaraan mogok mesin setelah mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Foto-foto pertemuan empat mata Presiden Prabowo dan Megawati beredar di media sosial. ...58 orang tewas dan 155 lainnya luka akibat ambruknya sebuah klub malam di Republik Dominika. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Sejumlah kendaraan mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Diduga BBM yang dijual di SPBU itu tercampur air. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor protes di sebuah SPBU di Desa Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Mereka kesal karena kendaraan mereka mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Setelah diperiksa, BBM itu ternyata tercampur cairan lain. Pihak SPBU menyatakan siap bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada setiap konsumen dengan memberikan biaya perbaikan dan mengisi ulang BBM pada setiap kendaraan. Banyak. Kaget juga ya Pak? Kaget juga. Setiap harinya beli di sini Pak? Ya, tiap hari. Berapa liter Pak per hari? Paling 15.000 gitu. Apa Pak? Beli apa Pak? Pertalite. Pertalite. Bisa habis berapa lama Pak itu sama
terjadi baru pertama kali di tempat kami. Dan selama ini SPBU kami aman saja, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ya, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan bersama dengan Polres. Nanti untuk kedepannya akan kita beri klarifikasi setelah semuanya ini selesai. Atas peristiwa tersebut, Pertamina dan Polres Klaten langsung menggelar investigasi. Polisi juga memeriksa tempat penampungan BBM setelah memasang polis lain. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan wartawati oleh oknum TNI Angkatan Laut di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ternyata telah direncanakan selama 1 bulan. Hasil dari pemeriksaan saksi terkuak bahwa pembunuhan Juwita telah direncanakan secara matang selama 1 bulan oleh pelaku. Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, seperti pemesanan tiket oleh pelaku, penggunaan sarung tangan saat eksekusi, pembelian air untuk menghilangkan sidik jari, serta upaya merekayasa kejadian agar tampak seperti kecelakaan. Dalam beberapa hari ke depan, penyidik akan melakukan tes DNA terhadap cairan yang terdapat di tubuh korban saat jasadnya ditemukan. Sementara itu, tersangka Jumran akan dipindahkan ke Auditorat Militer 3 Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motifnya adalah tidak mau menikahi. Motifnya tidak mau menikahi. Kemarin rekonstruksi 33 rekan-rekan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Terkait ruda paksa, apakah ada terjadi ruda paksa atau tidak, kami tidak membuat reka adegannya, tapi nanti akan kita buktikan di persidangan. Masih tegas sudah jelas, kalau sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan aturan dan pasal yang dibebankan, itu pasti sudah dipecat. Bukan tidak tegas saya, dipecat. Dan akan menjalani proses hukum sesuai nanti dengan ketentuan aturan peradilan militer. Jadi silakan, nanti ada putusannya apa, silakan dikawal. Gitu. Ini berlaku bukan hanya korbannya wartawati, berlaku juga kalau ada anak buah kami melakukan tindakan yang sama kepada masyarakat sipil. Jadi Angkatan Laut, TNI akan selalu tegas terhadap prajurit-prajuritnya yang bermasalah. Klasi 1 Bahari Jumran dan korban atas nama Juwita, di mana hasil penyidikan yang telah kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara pembunuhan berencana sesuai dengan diatur dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP. Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial EM dengan jumlah korban belasan mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modus pelaku dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini, pelaku sudah dipecat sebagai dosen. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri. Keputusan akhir ada di kementerian.
Saat ini, pihak universitas tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian mahasiswi belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri terkait pelesirannya ke Jepang. Kemendagri akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan ada tidaknya penyalahgunaan anggaran negara dalam pelesiran tersebut. Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan di gedung Inspektorat Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, sejak Selasa siang hingga sore. Usai pemeriksaan, Luki mengaku dicecar sebanyak 43 pertanyaan oleh pihak inspektorat. Selain mengakui kesalahannya, polisi Partai Nasdem itu juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Luki pun langsung menemui Kemendagri Bima Arya untuk memohon maaf sekaligus meminta arahan. Saya tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menuturkan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri diketahui Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman mekanisme kunjungan luar negeri. Meski demikian, Kemendagri bakal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk ada tidaknya penggunaan uang negara hingga potensi penerimaan uang dari pihak tertentu terkait pelesiran Luki Hakim ke Jepang. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Sebelumnya, Bupati Indramayu Luki Hakim menjadi pembicaraan usai pelesiran bersama keluarga ke Jepang. Terlebih, Luki Hakim keluar negeri tanpa ada izin dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pelesiran Bupati Indramayu ke Jepang, sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Selamat siang Galuh, usai dicecar 43 pertanyaan, apakah sudah ada kabar terbaru terkait pemanggilan dari Bupati Luki Hakim kemarin? Ya, selamat siang Kevin dan pemirsa. Di Kementerian Dalam Negeri, usai Luki Hakim mendatangi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan liburannya ke Jepang atau ke luar negeri pada 2 hingga 7 April 2025 lalu pada saat cuti Lebaran, dan cuti bersama tersebut tanpa izin. Ini hasilnya baru akan diketahui setelah 14 hari kemudian pasca pemeriksaan, artinya 2 minggu setelah pemeriksaan dilakukan. Dan perlu kami informasikan pula bahwa sebelumnya Luki Hakim atau Bupati Indramayu sudah mendatangi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani pemeriksaan, dan ia mengaku menerima 43 pertanyaan dengan poin utama pertanyaan adalah berkaitan dengan alasan mengapa Luki Hakim pergi ke luar negeri tanpa seizin menteri. Dan setelah mengikuti pemeriksaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Luki Hakim kemudian mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di tempat saya melaporkan ini, untuk bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya Sugiarta. Dan setelah pertemuan tersebut,
Bima Arya Sugiarta juga menyampaikan kepada publik bahwa ia belum bisa memberikan informasi apapun berkaitan dengan pertemuannya, yang jelas bahwa Luki Hakim memohon maaf dan juga mengklarifikasi berkaitan dengan kepergiannya ke Jepang pada tanggal 2 hingga 7 April 2025 lalu, yang mana di sana dia tidak menggunakan fasilitas negara apapun untuk membiayai atau untuk berkaitan dengan liburannya ke luar negeri. Bima Arya Sugiarta menyampaikan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut baru akan diketahui setelah 14 hari setelah pemeriksaan, dan kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan untuk nantinya baru diberitahukan apa sanksi yang diberikan kepada Luki Hakim berkaitan dengan perjalanannya ke luar negeri selama ia menjabat sebagai kepala daerah. Dan diketahui bahwa kemarin pemeriksaan juga berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam, mulai dari pukul 13.00 hingga sekitar pukul 16.30 dengan 43 pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Luki Hakim, dan ia memberikan klarifikasi serta penjelasannya berkaitan dengan perjalanan tersebut. Dan diketahui pula bahwa di sebelumnya para kepala daerah ini telah menerima aturan atau menerima informasi, telah dibekali materi pada saat retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari yang lalu, berkaitan dengan salah satunya adalah aturan kepala daerah yang tidak boleh atau dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa seizin menteri. Sehingga apa yang dilakukan oleh Luki Hakim ini juga melanggar pasal 76 ayat 1 huruf I dan J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana di dalamnya berisikan tentang kepala dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa seizin menteri. Dan Luki Hakim juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan aturan tersebut menyatakan bahwa kepala daerah yang berpergian tanpa izin menteri ke luar negeri ini bisa dikenakan sanksi yang mana diterapkan pada pasal 77 ayat 2 yang berisikan bahwa bupati atau wakil bupati serta wali kota atau wakilnya yang melanggar aturan tersebut dapat dihukum dengan pemberhentian selama 3 bulan oleh menteri. Artinya apabila Luki Hakim terbukti melanggar dalam perjalanannya kemarin ke Jepang, ke luar negeri pada saat cuti bersama, artinya Luki Hakim bisa saja dikenakan sanksi berupa pemberhentian pekerjaan selama 3 bulan oleh menteri. Dan disebutkan bahwa sebelumnya Luki Hakim sebenarnya memahami aturan bahwa kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri tanpa seizin menteri. Namun ia berasumsi bahwa pada saat cuti bersama atau pada saat hari libur itu tidak perlu izin, sehingga ada sedikit misinformasi yang diterima oleh Luki Hakim berkaitan dengan perjalanannya ke luar negeri. Sementara demikian, Kevin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh atas laporan komprehensif Anda langsung dari kantor Kemendagri Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penolakan Undang-Undang TNI hingga kini masih disuarakan. Sejumlah massa mendirikan tenda di depan pintu gerbang Pancasila, Gedung DPR RI sebagai bentuk protes atas pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Hampir 3 pekan setelah disahkannya Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna oleh DPR pada Maret lalu, penolakan atas hal tersebut masih terus disuarakan oleh masyarakat. Sejumlah massa masih menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan pintu masuk gerbang Pancasila Gedung DPR RI. Aksi dari sejumlah masyarakat ini merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Undang-Undang TNI, sekaligus mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahan RUU tersebut. Terus nanti ada live musik, ada teater, kemarin. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari aksi tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPR RI, sudah ada rekan kami Ahmad Muharlin di sana. Selamat siang, Alin. Seperti apa situasi siang ini di sana dan total ada berapa tenda yang didirikan oleh massa? Ya, baik, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Untuk siang hari ini, tepatnya di depan gerbang Pancasila, masih terlihat sejumlah masyarakat yang mendirikan tenda, begitu, yang dimana mereka, aksi mereka ini sebagai aksi penolakan atas rancangan Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh
DPR pada rapat paripurna di DPR pada tanggal 20 Maret yang lalu. Bisa kita lihat, Kevin dan juga pemirsa, di belakang saya ini sejumlah perwakilan masyarakat masih menggelar atau mendirikan tenda. Ada sebanyak 4 tenda yang masih berdiri sampai dengan siang hari ini, di mana untuk 4 tenda ini merupakan tenda dari masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan atas rancangan Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR pada beberapa waktu lalu. Dan Kevin dan juga pemirsa, ini untuk lebih mengetahui seputar kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di depan pintu gerbang Gedung Pancasila ini, kita sudah bersama salah satu perwakilan dari masyarakat dengan Mas Al ya, Mas Al. Oh iya. Selamat siang, Mas Al. Selamat siang. Mas Al, bisa dijelaskan nggak sih nih terkait dengan sejak kapan teman-teman di sini mendirikan tenda dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di sini? Kegiatan ini sudah kita selenggarakan sejak hari Senin pagi subuh nanti. Untuk kegiatannya apa saja? Ini adalah pasar bebas untuk semua warga berekspresi dengan caranya masing-masing. Ada yang menggambar, ada yang bermain musik, ada yang berteatrikal, ada yang berorasi. Jadi ini tempat bebas untuk semua warga berekspresi. Untuk tujuannya sendiri dengan digelar tenda dan juga teman-teman berkemah selama 4 hari ya berarti ya, 3 hari dari hari ini. 3 hari berjalan. Apa sih Mas tujuan utamanya? Tujuan utama kita adalah ingin membatalkan Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Terus apa aja yang dilakukan selain teman-teman menggelar tenda, terus dengan menggelar sejumlah orasi, apa saja Mas? Hal yang lebih didekatkan gitu untuk, apakah itu untuk ada usaha untuk bertemu dengan perwakilan dari anggota DPR? Kita sih menunggu dari perwakilan DPR untuk datang ke kita ya. Dan itu bukan hanya kita berdialog, tapi kita sangat menunggu dan untuk mereka membatalkan. Jadi kita akan tetap bertahan, bukan hanya setelah mereka datang, tapi kita akan menunggu sampai mereka membatalkan undang-undang di sidang. Jadi bukan hanya setelah datang terus kita nanti pergi, enggak. Kita akan tetap berada di sini meskipun dari perwakilan dari mereka sudah datang untuk berdialog. Jadi itu tujuan kita, bukan hanya berdialog, tapi sampai membatalkan undang-undang TNI ya. Akan sampai kapan Mas teman-teman di sini untuk mendirikan tenda dan berkemah? Sampai dari perwakilan DPR mendengarkan kita, lalu melaksanakan tuntutan dari kita, yaitu membatalkan undang-undang. Harapannya sendiri sampai dengan diputuskan atau dibatalkan undang-undang oleh pemerintah? Iya, betul, sampai dibatalkan oleh undang-undang. Terima kasih ya Mas Al atas waktunya. Dan Kevin dan juga pemirsa, ini bisa kita lihat tepat di depan gerbang Pancasila ini sejumlah massa tengah mendirikan atau menggelar spanduk yang berisi tentang keinginan mereka untuk membebaskan TNI dari dui fungsi, atau lebih tepatnya untuk membatalkan begitu terkait dengan rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR ini sendiri. Dan aksi ini, Kevin juga pemirsa, merupakan aksi lanjutan dari setelah sempat sebelumnya juga aksi serupa sempat dilakukan oleh sejumlah massa, dan ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yang juga di mana sejumlah massa juga sempat menggelar mendirikan tenda dan juga berkemah tepat di depan gedung Pancasila DPR RI. Kemudian adapun rancangan undang TNI ini yang dilakukan ditolak begitu oleh masyarakat ini terkait dengan ada mencakup perubahan 4 pasal, yakni yang pertama pasal 3 mengenai kedudukan TNI, kemudian pasal 7 soal tugas pokok TNI, kemudian pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif jabatan sipil yang mana. Dari keempat pasal-pasal tersebut ini yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat akan kembalinya TNI memiliki peran ganda begitu, atau juga disebut dui fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan juga pengelolaan negara. Kembali ke Kevin. Baik, terima kasih Ahmad Muharrin melaporkan langsung dari depan Gedung Pancasila, Gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan anggapan Indonesia gelap yang beredar di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo mengklaim temuannya di beberapa daerah justru tidak mengindikasikan Indonesia gelap.
Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Jadi saudara-saudara, Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkonfirmasi. Foto-foto pertemuan empat mata kedua tokoh tersebut beredar di media sosial oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Foto-foto ini menjadi bukti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Setelah sempat bungkam, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, akhirnya mengakui pertemuan tersebut. Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati, Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat, hari Senin malam. Kedua tokoh bersilaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, sekaligus melakukan pembicaraan empat mata secara tertutup. Kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar, pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Iya kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih tahu kan, itu kan kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam. Siapa sih yang ya semalam ada ditemenin oleh Pak Sugiono, ditemenin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, Pak Aris Marsudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain. Pertemuan kedua tokoh nasional sempat menjadi tanda tanya setelah mobil maung berwarna putih yang biasa digunakan Presiden Prabowo tampak keluar dari kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta, Senin malam. Namun Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, sempat mengelak dari pertanyaan wartawan. Baru keesokan harinya, Sufmi Dasko mengonfirmasi pertemuan selama 1,5 jam tersebut, bahkan mengunggahnya di akun media sosial pribadi. Namun belum diketahui isi pembicaraan kedua tokoh bangsa tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sebelumnya Putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, telah lebih dulu menemui Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta pada hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, bersilaturahmi ke keluarga Megawati Soekarno Putri pada hari pertama Lebaran 31 Maret. Dalam unggahan di media sosial, tampak kemesraan pertemuan Didit dan Megawati. Namun usai bertemu Megawati, Didit langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertemuan antara Didit dan juga Megawati diduga untuk membuka jalan pertemuan antara ayahnya Presiden Prabowo dan Megawati. Assalamualaikum Mas Didit. Meski dinilai tidak akan berpengaruh terhadap kontestasi politik Indonesia, pertemuan Presiden Prabowo dan juga Megawati berperan penting dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Politisi PDIP Ferdinand Hutahean mengatakan Indonesia sedang membutuhkan persatuan dan juga kekuatan yang besar sehingga Prabowo tidak mungkin mengabaikan PDIP.
Pertemuan antara Pak Presiden dengan Ibu Mega di Teukumar, tetapi terkait pokok materi pembicaraan beliau berdua memang ya kita tunggu rilis resminya. Jadi kalau di foto kan hanya berdua. Jadi sebelumnya bertemu dulu rame-rame, tapi kemudian berbicara empat mata begitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Tidak ada yang tahu isi pembicaraannya? Sampai hari ini kami semua tidak mendapat informasi. Nanti akan dirilis mungkin secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat, tetapi kami sampai saat ini memang belum memiliki informasi tentang materi. Tapi di internal sudah tahu bahwa kemarin ada Pak Prabowo. Kalau kemarin semua internal kita mengetahui bahwa ada pertemuan itu pada saat malam Pak Prabowo setelah dari istana mengunjungi Ibu Mega, jadi memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya kita berharap semua produktif. Ini visualnya. Ya betul bahwa ini adalah foto pertemuan tadi malam. Tadi malam ya. Antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi kita harap bahwa pertemuan ini produktif dan apa yang disampaikan oleh Bung Rey tentu ya terkonfirmasi. Ini pertama kali setelah Pilpres betul sekali. Setahun lebih. Ya setahun lebih lah, karena beberapa kali pertemuan ini kan tertunda dan akhirnya tadi malam pertemuan ini pun terjadi di sela-sela kondisi bangsa kita yang membutuhkan semua persatuan dan kekuatan. Karena Pak Prabowo tidak mungkin mengabaikan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu punya sejarah kuat. Kalau sedang menjadi oposisi, PDI Perjuangan itu sangat kokoh, sangat kuat. Jadi Pak Prabowo tentu akan berhitung dengan kekuatan PDI Perjuangan. Maka Pak Prabowo berharap bahwa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri mensupport pemerintahannya untuk menghadapi badai yang memang sedang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Ya, seperti yang Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada Rabu dini hari bertolak menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dengan Presiden Mohammed bin Zayed untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran terkait permasalahan geopolitik dan juga geoekonomi dunia. Usai mengunjungi Abu Dhabi, Presiden Prabowo juga akan ke Ankara, Turki untuk menemui Presiden Recep Tayyip Erdogan. Selain sebagai kunjungan balasan, Prabowo juga akan berkonsultasi dengan Erdogan terkait permasalahan geopolitik dan geoekonomi, serta membahas kerjasama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dari Turki, Presiden Prabowo juga akan ke Kairo, Mesir, dan Doha, Qatar untuk menandatangani sejumlah kerjasama. Prabowo akan mengakhiri kunjungan Timur Tengahnya di Jordan. Saya sebentar lagi akan berangkat dengan delegasi terbatas dan sebagian menteri sudah berangkat duluan dan akan ketemu saya di beberapa tempat. Yang pertama, saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, ya, Yang Mulia Mohammed bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, untuk tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang. Dari situ saya terbang langsung ke Ankara, melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan terhadap kunjungan Presiden Republik Turki kepada Indonesia beberapa saat yang lalu. Beliau undang saya ke situ juga untuk menghadiri suatu forum diplomatik di kota Anadolu. Juga di situ, ya Anadolu kan? Antali, ya. Di situ saya juga akan melaksanakan konsultasi dengan beliau tentang beberapa hal juga menyangkut geopolitik dan geoekonomi, juga kerjasama industri dan perdagangan dan pendidikan serta kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki. Dari situ saya segera tanggal 12 akan mampir di Mesir, di Kairo. Saya akan konsultasi dengan Presiden Sisi
Kemudian dari Kairo saya akan terbang ke Doha, Qatar, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita. Dari situ saya ke Yordan, kunjungan kenegaraan dan sekali lagi konsultasi. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan mencari pasar baru dalam perdagangan global. Salah satunya dengan mengintensifkan pembukaan pasar Afrika Selatan yang memang memiliki pasar yang cukup besar. Dengan tema dalam agenda secara sehat menjaga daya tahan perekonomian, Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan tarif resiprokal Trump membuat ketidakpastian ekonomi dunia yang pada akhirnya banyak negara menjadi cemas. Indonesia sendiri mengakui kebijakan tersebut akan berdampak berat terhadap perindustrian dalam negeri. Untuk itu Presiden mendorong upaya pembangunan ekonomi di dalam negeri yang independen. Namun kenyataan dimudahkan Pak Presiden ke dalam forum bahwa ekonomi kita ya azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Saatnya sudah ada evidence. Ya, saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi. Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Ia juga menekankan untuk menghapus kuota impor. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara. Mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya.
karantina. Kalau negara kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat kepada 60 negara sulit dipahami, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara yang terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Keputusan Trump mengenakan tarif timbal balik dinilai tidak masuk akal dalam perekonomian global. Pasalnya, kebijakan Trump sudah tidak menggunakan ilmu ekonomi dalam mengambil keputusan dan lebih bertujuan menutup defisit dengan mitra dagangnya. Untuk itu, Indonesia sendiri mengambil sikap bernegosiasi dengan penawaran berbagai insentif kepada Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai sikap terbuka dan pragmatik serta harus agile di saat yang bersamaan untuk menyikapi kebijakan Amerika Serikat yang sangat memberatkan. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih mengalami pelemahan hingga menembus Rp17.000. Pelemahan terhadap nilai tukar rupiah diduga diakibatkan ketegangan ekonomi global serta kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Mungkin itu ngaruh ke barang-barang elektronik, karena saya juga kan kerjanya sebagai IT gitu ya. Jadi pas lihat beberapa lisensi kan menggunakan dolar gitu ya sebagai pembayarannya, itu juga ikut berpengaruh. Mungkin buat pemerintah bikin kebijakan yang mungkin yang bisa lebih stabil, stabilin ekonomi juga. Karena kan ada beberapa kebijakan yang terakhir tuh yang kebijakan Trump itu ya, itu yang ngebuat ISG hari ini sempat turun jauh gitu ya. Mungkin pesan buat pemerintah bikin kebijakannya lebih stabil aja ekonominya gitu, karena itu semuanya impact ke masyarakat dari golongan bawah sampai atas sih. Kalau kita masih masyarakat kecil ya apa yang dikatakan pemerintah kita nurut selagi masih melindungi ya ekonomi Indonesia itu sendiri. Kementerian Keuangan tolong diperhatikan oleh rakyat kecil, dan kepada Bapak Presiden Prabowo tolong jangan hanya sekedar menterinya diberi tempat duduk nyaman dan tidak memperhatikan rakyat kecil. Pesan saya itu aja, tolong perhatikan orang di bawah. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini dibuka rebound ke level 6.000, menguat 1,26% ke level 6.071. Terdapat 241 saham harganya naik, 143 saham harganya turun, dan 185 saham harganya stagnan. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 1,04 triliun rupiah. Saat dibuka perdana usai libur lebaran kemarin, pasar saham sempat rontok. BI sempat melakukan halt atau menghentikan perdagangan selama 30 menit karena IHSG ambles 9% lebih. Bursa Efek Indonesia memberlakukan ketentuan baru terkait batas auto rejection bawah atau ARB serta pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek atau trading halt. Auto rejection bawah atau ARB kini menjadi 15% dari ketentuan sebelumnya sebesar 20% hingga 35%.
Sementara untuk trading halt atau penghentian sementara perdagangan efek sesuai ketentuan baru akan dilakukan ketika menyentuh level 8% lebih dalam dari sebelumnya 5%. Sehingga saat indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok 9,19% pada hari Selasa. Batas ARB yang lebih rendah dapat menyebabkan lebih banyak saham emiten mencapai batas penurunan maksimal lebih cepat. Hal ini berujung pada menurunnya likuiditas di pasar. Pelemahan harga saham akibat sentimen negatif kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%. Kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Dengan durasi atau waktunya tidak mengalami perubahan. Jadi waktunya tetap 30 menit untuk yang pertama, sesi keduanya 30 menit dan baru untuk ketika menyentuh di atas 20% sampai dengan akhir sesi atau akhir hari. Jadi ini dua hal penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dinamika yang terjadi saat ini di market. Yang kedua adalah memberikan likuiditas lebih kepada para investor, namun juga tentu saja melakukan proteksi bagi investor sehingga investor diberikan waktu yang cukup untuk menelaah informasi yang... Mirsa, pemerintah berkomitmen melanjutkan program 1000 rumah bersubsidi untuk wartawan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk tahap awal telah disiapkan 100 rumah subsidi untuk wartawan yang akan diserah terimakan 6 Mei mendatang. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi telah menandatangani nota kesepahaman untuk mewujudkan rumah subsidi bagi wartawan. Nota kesepahaman melibatkan Badan Pusat Statistik BPS terkait data-data kelayakan penerima program. Kementerian PKP menyiapkan 1000 rumah subsidi untuk wartawan lantaran masih banyak pelaku media yang belum memiliki tempat tinggal. Untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan serah terima 100 kunci rumah untuk diberikan kepada wartawan pada tanggal 6 Mei 2025. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan program 3 juta rumah akan terus digarap hingga menyentuh berbagai kalangan. Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Titiknya nanti kita bicara ya Bu ya. Langsung 100 kunci ya Bu ya. 100 kunci. Ya Pak ya. 100 kunci. Siap. Buat wartawan ya. 100 kunci ya. Ya memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritasnya Bu. Ya, pasti permintaan sama supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI. Bukan beliau, tapi Pak Prabowo langsung yang kemudian memberi atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Kami menyampaikan bahwa kenapa kami apresiasi karena kami sadar selaku Menkomdigi dan dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan bahwa belum semua wartawan sejahtera. Belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau. Belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik. Dan ini tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin dan pemirsa. Saat ini sudah dimulai kembali aktivitas masyarakat baik itu perkantoran maupun anak sekolah pada saat ini tepat
tanggal 9 memulai kembali aktivitas sekolah ya. Namun untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang ramai cenderung lengah, di mana arus lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan 60-80 bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo dalam keadaan ramai lancar, begitupun dengan kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Yang Anda saksikan adalah antrian kendaraan di belakang traffic light, namun antrian di traffic light ini tidak menunjukkan adanya kepadatan kendaraan. Meskipun lalu lintas pada siang hari ini nampak dalam keadaan ramai lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada dengan tertib pada antrian di traffic light. Mengingat juga kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Saharjo dan juga Pancoran pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Tidak ada hambatan-hambatan, namun kami juga menginformasikan bahwa siang hari ini cuaca di ibu kota DKI Jakarta saat ini mendung untuk pengendara roda 2. Tentunya apabila Anda ingin beraktivitas, pastikan Anda sudah membawa jas hujan Anda pada jok motor, sehingga apabila terjadi hujan Anda bisa menggunakan jas hujan tersebut. Kemudian kami juga menginformasikan dengan dimulainya aktivitas kembali, pemerintah DKI Jakarta sudah memberlakukan kembali pemberlakuan sistem ganjil genap. Untuk itu mengingat sekarang tanggal 9 hanya kendaraan yang berplat nomor ganjil saja yang dapat melintas di kawasan-kawasan yang menerapkan sistem ganjil genap. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kevin, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Pemirsa, pelayanan Samsat Kabupaten di Bogor dan Bekasi diserbu warga. Ribuan wajib pajak antre sejak Selasa pagi untuk membayar pajak kendaraan. Nasional hingga ke Samsat Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis disambut antusias warga. Di Bogor, wajib pajak membludak di kantor pelayanan Samsat Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sepanjang jalan, mulai pasar Ciluar hingga kantor Samsat. Antrian sepanjang 3 km dan waktu tunggu hingga berjam-jam membuat beberapa orang terpaksa harus pulang dan membatalkan niatnya. Ibu Lucinta. Mau kemana Ibu? Mau ke Samsat. Mau bayar pajak? Ya. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 8. Sementara itu situasi yang sama juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga Kota Bekasi yang ingin memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan balik nama gratis memenuhi gedung Samsat Kota Bekasi. Bahkan petugas terpaksa membatasi akses masuk ke gedung Samsat hingga menyebabkan antrean panjang mencapai 2 km lebih. Sejumlah penunggak pajak kendaraan mengaku terbantu dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya bagus sih buat ekonomi yang di bawah ya, kelas bawah. Bagus juga ngadain begini ya. Semoganya nggak tiap tahun, maksudnya per tahun berapa kali diadain lah. Buat apa ya, buat orang-orang yang menengah bawah supaya pajaknya mati bisa dihidup lagi. Bagus juga sih ngadain untuk akses kayak begini. Terbantu? Banget, sangat. Sangat terbantu. Dari data Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bekasi, tercatat lebih dari 6.000 orang datang untuk membayar pajak. Jadwal pelayanan penghapusan pajak dan balik nama gratis akan digelar hingga akhir bulan Juni mendatang. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah membebaskan tunggakan pajak dan denda, pajak kendaraan bermotor Pemprov Jawa Barat kembali membuat gebrakan baru menggratiskan bea balik nama kendaraan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan pembebasan bea balik nama kendaraan berlangsung mulai hari ini, 9 April sampai dengan 20 Juni mendatang. Daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat, kemudian pajaknya dibebaskan, tetapi kalau BPKB kan, PKB ya, pajak kendaraan bermotornya, BPKB-nya, terus kemudian STNK-nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, ya kan. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan, itu yang kita bebaskan. Ini kesempatan mohon dimanfaatkan. Karena apa? Jangan sampai operasinya di Jawa Barat, ngerusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Betul nggak Pak? Siap. Pokoknya tanggal 9 April sampai 20 Juni 2025, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025. Pemirsa, usai libur panjang Lebaran, aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya kembali menggeliat. Apa saja tanggapan warga untuk menyambut hari yang baru pasca libur Lebaran? Berikut informasinya. Ya berasa banget sih ya, maksudnya biasa berangkat kerja tuh padat banget, apalagi rumah juga masih di pusat kota. Ya berasa banget sih pas sekarang masuk kerja tuh, orang-orang udah mulai pada pulang lagi kan, udah mulai pada penuh lagi. Ya udah ngerasain hari-hari macet lagi. Kembali lagi. Semula ya. Iya benar. Lumayan makan waktu ya, biasanya kan kalau misalkan kemarin pas liburan tuh 30 menit ya dari rumah ke pusat kotanya. Kalau tadi tuh padat sih, Lenteng Agung aja udah macet lagi kayak biasanya. Macet lagi. Emang saya kampungnya di sini gitu, jadi ngerasain banget gitu dari yang tadinya sepi gitu, terus sekarang jadi rame, jadi padat segala macam. Karena kan kemarin kan juga ada udah mulai kerja juga kan, jadi dari kemarin juga udah mulai macet lagi sih. Gimana ya kesannya, kayak ya balik lagi ke awal sebelum liburan gitu. Cuman kan balik lagi kita penyesuaiannya selama berapa ya, kurang lebih seminggu. Seminggu kan kita sepi itu kan, Jakarta enak gitu. Terus kayak sensasi, bukan sensasi sih, suasananya ya kayak bukan Jakarta pada umumnya aja gitu. Tidak hanya lalu lalang kendaraan, kepadatan penumpang KRL di stasiun Manggarai juga kembali tampak seiring mulai aktif kembali kegiatan perkantoran. Libur Lebaran sudah selesai, moda transportasi massal kembali padat. Stasiun Manggarai padat dengan para pekerja yang mulai kembali bekerja hari pertama. Padat KRL di Stasiun Manggarai didominasi para pekerja dari wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat, serta beberapa wilayah lain dengan tujuan Jakarta Kota. Dibilang rame udah rame, tapi belum sampai padat banget, belum sampai riuh banget gitu kayak sebelum Lebaran. Pas turun rame, pas naik rame, belum sampai di situ. Enggak crowded berarti Bang ya? Belum crowded. Abang sehari-hari aktivitas naik kereta Bang? Naik kereta. Naik kereta, oke. Abang ini mau ke kantor apa mau kemana nih Bang? Mau ke kantor. Sebelumnya pemerintah memberikan 11 hari libur kepada para pekerja yang merupakan gabungan libur Idul Fitri, cuti bersama, dan libur akhir pekan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 2 tahun 2025. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berbeda dengan kondisi stasiun Manggarai yang kembali padat, stasiun Pasar Senen justru mulai lengang. Volume penumpang yang melakukan perjalanan di stasiun Pasar Senen Jakarta berangsur normal. Libur Lebaran 2025 usai, volume penumpang di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta kembali normal. Total terdapat lebih dari 46 juta penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan turun di daerah operasional Jakarta. Penumpang memilih kembali hari ini lantaran menghindari kepadatan yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memuji pelaksanaan pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Presiden secara khusus menyoroti angka kecelakaan yang turun drastis sepanjang periode mudik tahun ini. Atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi, semua lembaga yang telah bekerja keras
Sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan